Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Stuti. Saya merupakan mahasiswa dari program studi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum pidana, yaitu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan isi dari materi yang telah Pak Hasdin jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian dari deal naming. Jadi menurut doktrin, deal naming menurut sifatnya terdiri atas deming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dan tiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Lalu dindeming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu orang-orang yang melakukan delik atau tidak atau duel. Yang pertama itu dalam Belanda, kata dider diartikan pembuatan kata. Dider berasal dari kata dit yang artinya membuat, atau Thayer dan Van der Tas pada tahun 1957. Lalu yang kedua adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur subjektif. Lalu yang ketiga ada pelaku dapat diketahui dari 3 jenis delik. Yang pertama delik formil, lalu yang kedua delik material, lalu yang ketiga atau yang terakhir delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Selanjutnya kita masuk ke materi orang-orang yang menyuruh melakukan, atau dalam bahasa Belandanya den pleger atau manus domina. Jadi orang-orang yang menyuruh melakukan atau din pleger atau minus kids domina adalah seorang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Ajaran ini disebut dengan Middeligkedadershap karena diartikan sebagai orang yang disuruh disebut minus atau minus munistra, yang oleh Satocit Kartanegara disebut onmiddellijk dider atau manus ministra. Itu adalah perundang-undangan tidak dapat dihukum. Nah, adapun contohnya itu yaitu terlihat pada pasal 211 KUHP lama yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang pegawai negeri untuk menjalankan perbuatan jabatan untuk menggapaikan perbuatan jabatan yang sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya atau paling lama itu 4 tahun. Lalu ada juga pada pasal 285 KUHP, yaitu bunyinya barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dihukum karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Keadaan yang terdapat pada unsur-unsur yaitu unsur belum tercapai. Tidak ada makna dari itu tidak menjadi persoalan. Di buku W atau dijelaskan oleh W Prodojodikoro pada tahun 2008 di halaman 106. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi percobaan yang tidak berfaedah atau bermanfaat. Jadi, ada kalanya suatu perbuatan tidak berfaedah atau tidak bermanfaat karena
sasarannya. Objek kejahatan, cara atau alatnya tidak mungkin dapat merealisasikan kejahatan tersebut. Contohnya seperti misalkan seseorang ingin misalkan si A ingin menembak si B, namun pistol yang digunakan oleh si A ini itu tidak mempunyai peluru, maka kejahatan atau tembakan yang akan dikenakan oleh A ke si B ini itu tidak akan terrealisasikan. Jadi itu yang dinamakan kejahatan yang tidak berfaedah. Selanjutnya itu kita masuk pada syarat-syarat atau unsur-unsur percobaan. Jadi unsur-unsur percobaan berdasarkan rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP itu menjelaskan ada 3 poin. Nah, yang pertama itu permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana. Lalu yang kedua, keadaan yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukannya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana, keadaan atau pelaku. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sanksi terhadap percobaan. Jadi diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang berbunyi maksimum hukuman pokok kejahatan ini dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga kalau kejahatan itu diancam dengan hukum mati atau percobaan seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Jadi maksudnya di sini itu jika perbuatan kejahatan itu tidak sampai dilakukan atau masih dalam lingkup percobaan, maka seperti kayak mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati itu dapat diganti dengan sepertiga, yaitu sebanyak 15 tahun. Jadi mungkin hanya itu penjelasan materi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan atau kurang jelas dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Saya Suci Astuti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.